Ya, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan malam ini kita kembali meramaikan room meeting Webex ya dengan bersama Bapak Ibu hebat serta ada anak kita Ananda Anissa Alfausia. Selamat datang. Harus Dan ya, kemudian no. ya Ya, dan no, tak no, lupa pula dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi tauladan di muka bumi ini, insyaallah. Baiklah, Bapak hebat malam ini. Kali ini kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Bunda Surisata. Insya Allah akan dipandu oleh Bapak Tilawang dari UPT SMP 1 Masamba Luwu Utara. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Moderator untuk memandu kegiatan room kita malam ini. Kepada Bapak, kami silahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya lanjut, mungkin bisa di backup recordingnya Bu Amdia. Saya bukan host sekarang, Pak. Makanya tadi saya mau. Oh ya, mungkin Bapak Ibu yang lain, saya juga mencoba, cuma khawatirnya jangan sampai recording saya tidak maksimal. Nanti saya backup, Pak. Nanti saya backup. Oke, terima kasih Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, guru hebat sekalian, serta Ananda Anissa Alfausia yang sudah mencoba untuk bergabung di room meeting malam ini. Insya Allah malam ini kita akan mengisi edisi ketiga Lontara dengan materi yang sedianya dibawakan oleh Dr. Dito, tetapi karena satu dan lain hal sampai hari ini beliau belum bergabung di room meeting kita, sehingga materi malam ini akan diisi oleh Ibu Siti Maisuri. Beliau adalah guru dari MTS Negeri 1 Bone, Sulawesi Selatan, dan insya Allah pada malam ini yaitu membuat media pembelajaran interaktif dengan EasyCats. Dan terima kasih kepada host kita Ibu Amdiati Amdra yang sudah bersedia membuka kegiatan ini. Mudah-mudahan malam ini Bapak dan Ibu sekalian kita dapat maksimal mengikuti presentasi dari materi yang dibawakan oleh Ibu Siti Maisuri. Mengingat waktu kita sudah semakin larut, sekarang sudah menunjukkan jam 9, saya persilakan kepada Ibu Maisuri untuk memaparkan materi tentang media pembelajaran interaktif dengan EasyCats ini. Olehnya itu waktu dan tempat disilakan. Terima kasih banyak Pak Samsir, Ibu Andi, makasih banyak. Mohon maaf karena sebenarnya memang untuk malam ini kegiatan Vikon kita diisi oleh Dr. Dito, tapi mungkin karena terkendala, jadi saya membawakan materi adanya saja. Untuk kali ini saya akan membawakan materi bagaimana caranya membuat media pembelajaran yang interaktif dengan menggunakan EasyCats. Untuk saat ini, sama pun tidak ada PowerPoint-nya. Kita langsung saja karena PowerPoint-nya tidak ada. Oke, jadi nanti yang akan kita buat, saya share dulu ya.
Oke, ini adalah salah satu dari media pembelajaran yang saya buat menggunakan mana nampak di saya punya monitor. Belum Bunda? Ya Bunda. Siap. Ya. Oh iya. Ini saya perlihatkan dulu media pembelajaran yang akan kita buat. Karena kebetulan untuk presentase dalam bentuk PowerPoint itu kebetulan saya tidak buat karena kebetulan juga menurut saya yang bisa dilihat. Mana keparat? Bu Andi, bisa mungkin di mute mic-nya teman-teman Bu. Bagaimana, tidak nampak? Tidak ada nampak layar monitor. Halo, layar monitorku tidak nampak. Blank tadi, Bu. Ya. Belum ada monitor bisa dilihat. Masih blank monitornya. Oke. Ya sudah kelihatan Bu. Ya sudah mulai kelihatan. Bahan kerajinan dari kayu bambu dan rotan. By Siti Maisuri. Oke, mantap. Oh, ya. Kebetulan ini adalah contoh ya, contoh kerajinan yang akan kerajinan, contoh pembelajaran yang akan dibuat dengan menggunakan sistem. Lebih jauh nanti Halo Bu Amdiati. Bu Amdi. Bisa mungkin di mute dulu mic-nya Bu. Yang host ini Bu Maisuri, Pak Samsir. Jadi mungkin Bu Maisuri serahkan hostnya ke Bu Amdi. Oh iya betul. Iya betul. Bagaimana? Bisa dialihkan mungkin hostnya ke Bu Amdi dulu Bu Maisuri. Oh iya iya. Wait a minute. We take banana. Hostnya sudah kembali ya ke Ibu Amdi. Mohon maaf ya kalau ada gangguan. Oke, itu tadi adalah media pembelajaran yang akan kita buat dengan menggunakan EasySketch. Aplikasi EasySketch ini kebetulan saya sudah share tadi bisa minta tolong Pak Samsir dikirim linknya di chat karena tadi ada saya kirim di WA-nya Pak Samsir.
Nah, EasySketch ini kita install di laptop kita. Setelah terinstall, nah ini adalah tampilan dari EasySketch. Tampilan awal dari EasySketch. Tampilannya mirip ya, mirip dengan PowerPoint, tapi ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh EasySketch. Nah, di sini kita melihat tampilan awal dari EasySketch ini, slide-nya masih kosong. Nah, sekarang untuk menambahkan background pada slide yang kosong ini, kita bisa klik ada background di sini, atau saya perkenalkan dulu satu-satu ya ikon-ikon yang ada di aplikasi EasySketch. Yang pertama adalah New Project. New Project ini adalah untuk membuat project baru. Kemudian yang berikutnya adalah Open Project. Ini ikon berguna untuk membuka project yang telah kita buat di EasySketch. Kemudian yang berikutnya adalah Save Project. Untuk ikon yang digunakan untuk menyimpan project yang telah kita buat. Kemudian Save As. Save As ini digunakan untuk menyimpan kembali project kita, bisa dengan menggunakan nama lain atau bisa diletakkan di lokasi yang lain. Kemudian yang berikutnya ada New Slide. Ini berguna untuk menambahkan slide baru pada aplikasi kita. Kemudian yang berikutnya adalah Image, untuk menambahkan gambar, baik yang telah disiapkan oleh aplikasi EasySketch maupun gambar yang kita ambil dari laptop kita. Kemudian teks, ini adalah untuk menambahkan teks pada slide kita. Kemudian ada video. Di EasySketch ini kita bisa menambahkan video ke dalam slide kita. Kemudian musik, untuk memberi background pada presentasi kita. Setelah itu ada voice over, untuk memberi rekaman suara kita pada presentasi. Kemudian background, untuk menambahkan background pada slide yang masih kosong. Setelah itu ada hand, ini tangan yang digunakan nanti, tampilan-tampilan tangan yang digunakan untuk menulis atau menggambar teks maupun gambar. Kemudian yang berikutnya adalah timeline. Ini digunakan untuk mengatur atau mengedit gambar atau teks, kemudian untuk mengatur waktu penayangan dan sebagainya. Kemudian preview, untuk melihat hasil presentasi kita, dan ekspor, ikon ekspor, ini digunakan untuk mempublish atau mengekspor slide kita menjadi sebuah video. Kemudian interaktif, ini kalau kita mau mengambil gambar-gambar interaktif yang ada di internet. Kemudian setting, untuk men-setting, dan hype untuk fasilitas. Oke, nah sekarang kita coba menambahkan background pada slide yang kosong ini. Kita klik ikon background. Setelah itu akan muncul kotak dialog background library. Nah, di sini ada beberapa pilihan background. Tapi sebelum kita memilih background yang ada, terlebih dahulu kita mengatur dulu ukuran dari background yang akan kita gunakan. Di sini kebetulan slide-nya itu ukurannya adalah 640 kali 480. Jadi yang kita pilih adalah yang ini ya, sesuai dengan slide yang ada.
Nah, setelah itu baru kita memilih salah satu background yang ada yang telah disiapkan oleh aplikasi EasySketch. Nah, saya coba mengambil yang ini ya. Setelah itu kita klik, maka background pada slide itu sudah ada. Nah, selanjutnya kita memberi judul pada slide kita. Kita klik teks, muncul kotak dialog teks. Nah, di sini bisa kita memilih jenis-jenis huruf yang akan kita gunakan. Nah, untuk judul saya akan memilih teks yang tampilannya tidak ada layarnya. Ya. Nah, kemudian kita mengatur ukuran dari teks. Biasa saya gunakan ukuran teks itu 20 ya. Nah, setelah itu di sini kita lihat ada color, itu memberi warna pada teks. Kita pilih salah satu warna teks yang akan kita gunakan. Kemudian klik tombol OK. Kemudian di sini ada bold, ada italic. Ini untuk efek cetak, menebalkan, dan memiringkan teks. Saya mau gunakan yang bold ya, supaya teksnya, cetakannya agak tebal. Kemudian di samping kanan, di sini ada elegant untuk perataan teks yang akan kita buat nanti. Nah, di sini saya akan gunakan center untuk mengetengahkan teks, karena yang kita buat sekarang ini adalah judul dari media pembelajaran kita. Nah, coba saya beri judul media pembelajaran saya. Oke, membuat kerajinan dari kayu. Kebetulan mata pelajaran saya adalah prakarya, maka saya memberi judul membuat kerajinan dari kayu. Nah, setelah itu klik tombol OK. Maka teks sudah ada di slide kita. Untuk memindahkan teks yang ada di slide kita, ini tidak bisa digerak-gerakkan. Kita klik 2 kali sehingga judul yang tadi kita buat terblok. Setelah itu kita arahkan ke atas ya, saya arahkan ke atas. Nah, setelah itu saya akan menambahkan gambar. Kita klik icon image. Nah, bisa kita mengambil gambar. Di sini kalau kita mau mengambil gambar yang ada di EasySketch, banyak ya gambar-gambar yang bisa kita ambil di sini. Oke, saya sesuaikan dengan judul. Berarti saya ambil gambar-gambar. Oke, saya coba mengambil kerajinan yang ada dari kayu ya. Oke, kemudian ini juga kita bisa perbesar atau perkecil. Jadi gambar ataupun teks itu bisa diperbesar maupun diperkecil. Dengan cara klik titik yang ada di sudut, kemudian kita geser sehingga sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Nah, ini tadi saya ambil gambar dari aplikasi EasySketch. Nah, sekarang saya coba mengambil gambar
dari laptop saya. Jadi saya klik kembali image, kemudian untuk mengambil gambar di laptop kita klik load image for PC. Nah, setelah itu klik browse. Kita tinggal mencari di mana letak gambar yang ada di laptop kita. Kebetulan saya punya gambar terbatas ya. Saya coba memilih salah satu gambar yang ada. Kita klik 2 kali atau bisa klik sekali, kemudian klik tombol open. Nah, setelah itu klik add. Kita klik 2 kali. Ini untuk memperkecil gambar, karena gambarnya terlalu besar, jadi kita perkecil. Oke, setelah itu kita beri teks kembali. Saya klik teks, kemudian pilih lagi salah satu jenis teks yang kita inginkan. Kemudian diatur ukuran dari teks. Kita beri warna biru ya. Kemudian efek cetak, oke, bisa bold. Dan elegant sama yang tadi, saya pilih center. Oke, kemudian klik OK. Oke, kita bisa, ini judul saya perbesar ya, saya perbesar ukuran teksnya dengan cara klik 2 kali dulu. Setelah itu kemudian kita arahkan pointer di sudut ini yang ada lingkaran-lingkaran. Nah, bisa kita tambahkan lagi yang lain. Jika ingin menambahkan gambar yang lain, silahkan bisa ditambahkan gambar yang lain. Kemudian kita coba lihat hasil yang telah kita buat ini dengan cara klik preview. Jadi kita klik preview untuk melihat hasil yang telah kita buat. Oke, kemudian berikutnya kita tambahkan slide yang baru. Setelah itu sama yang tadi ya, kita beri teks. Ini kita pilih salah satu teks yang kita inginkan. Kemudian ukuran huruf diperkecil karena kalau 72 itu ukurannya terlalu besar. Kemudian warna teks
setelah itu sama tadi ya, kita atur, kita pilih salah satu jenis teks, kemudian atur ukuran dari teks yang akan kita gunakan, kemudian warna yang akan kita gunakan. Setelah itu perataan, bisa kita pilih perataan teks. Setelah itu klik tombol OK. Saya ganti warnanya ya. Ganti warnanya. Kemudian klik tombol OK. Nah, setelah itu bisa kita tambahkan gambar-gambar. Kebetulan laptopku kurang gambarnya, jadi saya tidak tambahkan ya. Di sini teknik-tekniknya mestinya ada, cuma karena kebetulan laptop yang saya gunakan ini kurang fasilitas gambar, jadi saya ambil gambar yang ada saja di sini ya, di fasilitas yang disiapkan oleh EasySketch.
Saya ambil gambar yang ini ya. Walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan materi. Tapi anggaplah ini sebagai contoh saja. Oke, kemudian kita lihat kembali hasilnya dengan cara klik preview. Nah, sekarang bagaimana caranya mengganti gambar tangan ya, gambar tangan yang digunakan untuk menulis atau menggambar. Kita klik hand, di sini ada hand, kita klik. Kemudian di sini ada beberapa jenis tangan, silahkan bisa dipilih. Oke, saya coba memilih salah satu tangan yang ada. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita coba memberi suara ya, memberi suara background musik pada media pembelajaran kita. Dengan cara klik icon musik. Kemudian di sini ada sebenarnya ya, ada beberapa musik yang disiapkan, tapi bisa juga kita ambil dari laptop kita. Nah, saya coba mengambil dari laptop saya. Kalau kita mengambil dari laptop sendiri, kita klik browse. Kita klik browse. Tunggu cari lagu-lagu yang ada di laptop kita. Nah, setelah itu klik tombol add. Tunggu hingga selesai terproses. Nah, sekarang kita coba dengarkan background dari musik background. Bapak pernah berkata, saat jiwa terpisah dari raga, dia akan terbang menghinggapi. Oke, anggaplah ini sudah selesai ya. Media pembelajaran kita sudah selesai. Nah, sekarang kita coba mengekspor sehingga slide ini bisa berubah menjadi video. Jadi kita ekspor atau publish sehingga nanti media kita itu dalam bentuk MP4 atau dalam bentuk video. Kemudian kita tentukan letak penyimpanan dari video kita. Nah, saya letakkan di desktop ya. Kemudian file name, kita beri nama video kita. Setelah itu klik tombol save.
akan terbang menghinggapi karya terbaik kita. Nah, setelah itu kita coba lihat media yang telah kita buat dalam bentuk video. Kita klik tombol yes. Bapak pernah berkata, saat jiwa terpisah dari raga, dia akan terbang menghinggapi karya terbaik kita. Oke, tadi video dengan menggunakan EasySketch sudah jadi. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, bisa mungkin silahkan bisa lewat chat atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Saya serahkan mic kembali kepada moderator. Silakan Pak Samsir. Halo. Oke, baik. Pak Samsir, silakan. Sobat tahu ada Itulah tadi pemaparan materi dari Ibu Siti Maisuri terkait bagaimana membuat media pembelajaran interaktif dengan EasyCatch. Tentu dari pemaparan tadi saya kira sudah luar biasa, namun tentu saja masih ada rasa penasaran dari Bapak dan Ibu guru hebat sekalian terkait dengan materi ini, sehingga mungkin ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Untuk sesi pertama mungkin saya buka 3 pertanyaan. Jika misalnya Bapak dan Ibu terkendala di audionya, mungkin bisa pertanyaannya dilempar di chat room. Dan sekedar mengingatkan kembali sebelum sesi tanya jawab dimulai, saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu yang mungkin baru bergabung dan belum sempat mengisi absen, silahkan diisi presensinya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, silahkan yang ingin bertanya. Saya buka sesi pertama untuk 3 pertanyaan. Disilakan Bapak Ibu. Ibu Maisuri, ya Pak, ini silakan. sudah ada 3 pertanyaan di chat room. Saya kira kita batasi dulu untuk sesi pertama ini, 3 pertanyaan. Di chat room, pertanyaan pertama dari Ibu Yulia. Ini aplikasi apa kegunaannya dan untuk apa? Jadi aplikasi ini kegunaannya untuk apa? Itu yang pertama dari Ibu Yulia. Kemudian yang kedua dari Pak Abdul Rahman, apakah software dari EasyCatch ini free atau tidak? Dan yang ketiga dari Ibu Yatini, bisakah ditambahkan video di slide kita tadi? Saya kira itu Bu, 3 pertanyaan di sesi pertama. Saya persilakan untuk ditanggapi. Terima kasih banyak Pak Samsir. Pertanyaan tadi Bu Yuyu ya, apakah kegunaan dari aplikasi EasySketch? Oke, kegunaan dari aplikasi EasySketch adalah untuk membuat presentase dalam bentuk video. Jadi dengan menggunakan EasySketch ini,
presentasi kita itu bisa lebih interaktif, di mana pada aplikasi ini bisa kita tambahkan gambar, teks, maupun video. Kemudian pertanyaan dari Pak Abdul Rahman, apakah softwarenya ini free? Kebetulan software yang saya dapatkan ini ikut dulu ya waktu di Maluku Belajar. Kebetulan ini sudah ada key-nya ya, jadi tidak berbayar ya aplikasinya. Kebetulan tadi sudah ada di share sama Pak Samsir ya di ruang chat. Kemudian bisakah ditambahkan video? Iya, bisa ditambahkan video. Nanti kita coba tambahkan video pada aplikasi EasySketch-nya ya. Oke, saya share kembali. Kemudian kita coba menambahkan video. Oke, saya buat satu slide lagi ya, new slide. Kemudian saya akan menambahkan video pada presentase ini. Jadi kita klik icon video. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog import video. Nah, setelah itu klik browse. Kita cari video yang ada. Oke, saya coba tambahkan salah satu video. Kemudian klik tombol add. Tunggu hingga proses upload videonya selesai. Makin besar kapasitas video yang kita upload, otomatis waktu yang dibutuhkan itu makin besar pula. Nah, ini videonya sudah ada ya. Nah, kita coba lihat. Bapak pernah berkata, saat jiwa terpisah dari raga, dia akan terbang menghinggapi karya terbaik kita. Ibu pernah berkata, jangan bergantung pada senang dan tidak senang. Oke, mungkin cukup ini saja ya jawaban saya untuk ketiga pertanyaan. Mungkin sesi berikutnya silahkan Pak Samsir, siapa tahu masih ada teman yang ingin bertanya. Iya Bu, terima kasih atas tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sesi pertama. Ini masih ada beberapa pertanyaan di chat room dan saya melihat pertanyaan dari Bu Kenti. Ini yang pertama dari Bu Kenti di sesi kedua ini adalah apa penggunaan EasySketch ini bisa di HP atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian dari Pak Jemak, apa bedanya dengan PowerPoint? Terus apa kelebihan dari EasySketch ini? Kemudian yang ketiga dari Bu Darmiani, apa nama softwarenya? Saya kira itu untuk pertanyaan di sesi 2 ini. Silakan Ibu diberikan tanggapan atas pertanyaan di sesi kedua ini. Silakan Bu Maisuri.
Halo? Oke, iya, makasih banyak Pak Samsir. Eh, Oke, aplikasi yang kita gunakan untuk membuat media pembelajaran tadi itu adalah aplikasi EasySketch. Kemudian apa bedanya dengan PowerPoint ya? Apa kelebihannya? Oke, kalau kita membuat aplikasi menggunakan PowerPoint, itu beda ya. Kalau kita gunakan EasySketch, mungkin untuk presentase-presentase yang lebih interaktif, itu dengan mudah kita membuatnya. Sementara kalau kita menggunakan PowerPoint, tadi kebetulan video yang saya saya tambahkan, saya upload di EasySketch itu adalah video yang saya buat di PowerPoint ya. Tapi kalau kita buat di PowerPoint itu memang banyak fasilitas sebenarnya di PowerPoint, cuma agak lebih rumit ya, agak lebih rumit dibandingkan kalau kita mau buat presentasi yang interaktif. Kalau EasySketch itu mudah, sangat mudah kita membuat presentasi yang dalam bentuk video. Tapi kalau untuk PowerPoint agak sulit ya, rumit, banyak animasi-animasi, kemudian ada trigger mungkin yang bisa kita gunakan. Tapi memang sama-sama interaktif ya, sama-sama dapat digunakan untuk membuat konten yang kemudian pertanyaan yang ketiga tadi apa Pak? Pertanyaan ketiga, nama softwarenya Bu? Ya. Nama software. Nama softwarenya atau aplikasinya adalah EasySketch. Tadi kita lihat di sini Oke, ini aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi EasySketch Pro ya, Pro 301. Dan kalau kita lihat, ini memang sepintas mirip PowerPoint ya, mirip PowerPoint. Sama-sama terdiri atas beberapa slide. Tapi di sini penggunaan untuk membuat sama ini yang tadi ada hand. Nah ini tidak ada di aplikasi PowerPoint. Ini ya, lebih mudah kita menggunakannya. Kemudian kalau PowerPoint bisa musik, oke, bisa juga memberi suara atau rekaman video sama ya di PowerPoint. Nah itu yang saya bilang tadi, kelebihannya adalah lebih mudah ya. Lebih mudah kita memberi lebih mudah kita memberi animasi-animasi yang interaktif kalau kita gunakan EasySketch. Oke, Pak Samsir. Oke, baik Bu. Terima kasih. Mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan di chatroom tadi dapat menyimak penjelasan dari Ibu Siti Maisuri terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Mungkin masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan Bapak dan Ibu. Meski sudah ada 2 sesi yang kita buka, tetapi kita masih tetap buka sesi tanya jawab selagi Bapak dan Ibu memang masih ada hal-hal yang belum jelas terkait dengan materi EasySketch ini. Ini juga, tapi saya kira ini pertanyaan dari Pak Bu Darmiani terkait dengan nama aplikasinya, saya kira sudah
terjawab, sudah dijawab oleh Pak Jema ini. Hanya ingin kejelasan daripada nama aplikasi itu, saya kira sudah ada di chatroom Bu, silakan dilihat. Kemudian dari Pak Guru Hadi, ini pertanyaannya Pak Guru Hadi, Bu presenter, lagunya katanya bagus Bu Maisuri. By the way, judul apa dan penyanyinya siapa? Iya, ini saya kira pertanyaan yang silakan Bu Maisuri. Pak Guru Hadi, silakan Bu. Pak Hadi ya. Iya. Begini kebetulan saya tidak terlalu tahu lagu-lagu. Saya cuma tinggal ambil saja lagu yang ada tadi. Mungkin Pak Hadi lebih tahu judul apa dan siapa penyanyi. Karena kebetulan memang saya tidak terlalu tahu ya. Saya tidak terlalu tahu tentang lagu-lagu yang ada. Saya cuma tinggal ambil tadi musik-musik yang ada di laptop saya. Mungkin Pak Hadi lebih tahu ya judul lagu tadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya, saya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Maisur. Ya, saya mohon maaf ini tadi agak terlambat join di meeting karena saya 2 kali coba join tapi 2 kali terlempar. Mungkin agak terlambat materi. Saya join ketika sesi tanya jawab sudah dimulai. Saya melihat materi ini cukup menarik ya Bu Maisuri, sebagai salah satu alternatif media pembelajaran yang mungkin karena saya belum terlalu tahu, ini sepintas saya melihatnya ya mirip PowerPoint ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah Easy Sketch ini tadi kan download aplikasi ya, yang mungkin yang Ibu Maisuri gunakan yang Pro. Nah, pertanyaan saya, apa ini bisa offline ya? Artinya setelah kita mendownload aplikasinya, kita menginstal, kemudian apakah kita bisa gunakan secara offline? Itu yang pertama. Kemudian kedua, saya melihat tadi kalau tidak salah kita bisa import audio, kemudian teks ataupun video. Nah, apakah di Easy Sketch ini kita bisa buat video sendiri begitu? Seperti kita buat di KineMaster misalnya, atau di aplikasi Easy Sketch ini kemudian kita import video yang sudah jadi, kemudian kita masukkan di dalam Easy Sketch, atau di Easy Sketch ini sendiri kita bisa buat video pembelajaran yang baru gitu. Ya, itu saja mungkin Ibu Maisur. Oke, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Mungkin bisa saja langsung dijawab oleh Ibu presenter. Pertanyaan yang pertama terkait dengan apakah penggunaan daripada aplikasi Easy Sketch ini bisa digunakan secara offline atau seperti apa. Kemudian yang kedua, apakah di aplikasi Easy Sketch ini kita bisa membuat video sendiri sama seperti halnya di KineMaster dan yang lain, atau mungkin seperti apa Bu? Disilakan Ibu Maisuri. Bisa minta tolong Pak Samsir, kurang jelas deh pertanyaannya Bu Indah, putus-putus. Bisa diulang pertanyaannya karena putus-putus tadi. Suara saya kedengaran Bu? Jelas kedengaran. Iya. Suara saya kedengaran Bu? Halo Bu Maisuri? Iya, kedengaran Pak. Jelas Bu ya? Iya, kedengaran Pak. Tadi pertanyaannya Bu Indah yang putus-putus Pak, jadi saya tidak bisa dengar dengan jelas. Iya baik Bu. Pertanyaan pertama dari Bu Indah tadi terkait penggunaan aplikasi Easy Sketch ini. Apakah aplikasi Easy Sketch ini dapat digunakan secara offline atau
harus online. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah aplikasi EasyCatch ini sama seperti aplikasi KineMaster yang bisa kita membuat video sendiri di situ atau seperti apa? Jelas Bu Maisuri? Oke. Iya. Terima kasih banyak Pak. Halo. Oke, tadi Bu Indah tanyakan itu apakah aplikasi EasySketch ini bisa digunakan dalam keadaan apakah digunakan dalam keadaan online atau offline? Oke, untuk aplikasi EasySketch pada saat kita menginstal di laptop kita, usahakan jangan offline. Kemudian kalau kita mau gunakan aplikasi ini, sebenarnya kita tidak perlu connect ke internet ya. Jadi dalam keadaan offline pun kita bisa gunakan. Tadi kebetulan karena memang laptopku terhubung ke internet ya, karena kita lagi Vicon. Jadi aplikasi ini sebenarnya tidak digunakan dalam keadaan online. Offline juga bisa digunakan ya. Jadi tidak digunakan dalam keadaan online. Kemudian tadi apa kelebihan ya? Apa kelebihan dari aplikasi EasySketch ini? Pada saat kita media kita dalam bentuk video. Seperti ini Bu. Pertanyaan yang kedua dari Bu Indah tadi, apakah aplikasi EasyCatch ini bisa digunakan untuk buat video sendiri sama seperti di KineMaster atau mungkin aplikasi-aplikasi editing video yang lain? Oh iya Pak. Apakah bisa membuat video sendiri? Iya, seperti itu Bu. Oke. Atau hanya diekspor saja atau seperti apa? Aplikasi ini kebetulan pada aplikasi ini bisa kita lihat pada saat kita mengekspor ini pada saat kita ekspor atau kita publish video yang kita hasilkan itu hanya dalam bentuk MP4, tidak ada yang lain. MP4 ini kita hasilkan pada saat kita mengekspor. Bisa kita lihat, saya share dulu ya. Ini tidak ada pilihan ya, satu pilihan saja. Nah, di sini kita lihat pada saat kita menyimpan video ini hanya dapat tersimpan dalam bentuk MP4. Jadi tidak bisa disimpan dalam bentuk yang lainnya. Mungkin ini ya yang ditanyakan Bu Indah. Iya. Ya, mohon maaf Ibu Maisuri. Ya Bu, silakan. Ya, mungkin yang saya maksud di sini tadi kan Ibu Maisuri Bunda Maisuri sempat jelaskan di EasyCatch ini yang bentuknya seperti slide gitu. Jadi kesannya dia hampir mirip PowerPoint ya. Oh iya. Ya, di dalam aplikasi EasySketch ini itu kita bisa mengimport teks, bisa audio ataupun video. Nah, yang saya garis bawah ini adalah video. Apakah di EasySketch ini kita bisa membuat sendiri pembelajaran yang baru dengan kreasi kita, atau memang kita harus mengimport yang sudah ada seperti yang dicontohkan tadi Ibu Maisuri, kita mau import video ke dalam presentation gitu. Jadi apa kita harus import atau
kita bisa buat video pembelajaran sendiri di dalam dengan fitur-fitur yang sudah ada di dalam isi itu. Yang saya maksud bukan bagaimana mengekspor gitu, tapi proses di dalam aplikasi Easy Sketch ini. Gitu Bunda. Terima kasih. Ya, langsung saja Bu Oke, sama. Maisuri. Silakan Bu. Halo Bu Maisuri. Ya, oke. Silakan Bu. Ya, tunggu dulu Pak, saya share dulu. Oke, jadi aplikasi Easy Sketch memang tampilannya ini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama dengan aplikasi PowerPoint. Kemudian untuk mengimpor video, memasukkan video, kebetulan video yang kita masukkan sama yang saya masukkan tadi ya, diimpor. Kemudian Kayaknya jaringannya Bu Maisuri bermasalah. Iya betul. Ya, kayaknya Ibu Maisuri lost audio ya. Iya. Saya kira mungkin Sudah nggak apa-apa Pak. Nah, nanti kita tunggu. saya chat aja ke Ibu Maisuri. Iya betul. Kita Iya. mungkin Japrian saja Bu ya. Iya benar. Sepertinya memang beliau juga lost audio dan saya kira juga waktu kita malam ini sudah di tempat saya sudah tepat pukul 10. Mungkin di sesi kita malam ini kita cukupkan. Jika sekiranya masih ada hal-hal yang kurang jelas, Bapak dan Ibu mungkin silakan langsung chat dengan Ibu Maisuri terkait dengan hal-hal yang mungkin Bapak Ibu ingin pertanyakan. Pak Samsir, Iya Pak. itu link aplikasinya di Drive, saya cek, mungkin beberapa teman juga cek, masih kosong kayaknya. Betul Pak. Ya, saya juga sempat buka, memang kosong. Misalnya nanti kita share di grup WA saja. Share di grup. Iya. Nanti kita share di grup WA Bapak Ibu. Karena setelah saya cek memang kosong. Ya mudah-mudahan bisa di-share secepatnya oleh Ibu Maisuri kembali. Iya. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan malam ini, mewakili teman-teman di tim Lontara, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terlebih lagi tadi memang waktu kita molor ya sekitar kurang lebih setengah jam, tetapi saya kira itu tidak mengurangi semangat Bapak dan Ibu untuk kemudian tetap bersama dalam share dan menerima informasi dari
presenter hebat kita malam ini, Ibu Maisuri dari MTS Negeri 1 Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya kira sekian dari saya, dan saya kembalikan kepada host kita malam ini, Ibu Amdiati Amrah. Saya persilahkan, Bu Amdi. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Samsir, termasuk juga Ibu Bunda Maisuri. Kami ucapkan terima kasih banyak atas pemaparan materi tentang isi sketch ini malam. Bapak Ibu hebat, kami memohon maaf sebelumnya atas dari awal tadi waktu yang telah ditetapkan molor berapa setengah jam, kemudian pemateri yang awalnya adalah dokter tentang autisme itu digantikan oleh Bunda Maisuri. Dan untuk kali ini kami minta maaf kepada Bapak Ibu, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.